Pemirsa, dunia maya dihebohkan dengan kasus dugaan penyimpangan seksual dengan modus penelitian. Setelah turun tangan, kepolisian mengimbau agar para korban melapor guna memudahkan penyelidikan kasus tersebut. Setelah viral di media sosial, polisi mengimbau korban mahasiswa pelaku fetis kain jarik di Surabaya, Jawa Timur untuk melapor ke pihak berwajib. Keterangan dari korban diperlukan agar kasus penyimpangan seksual ini bisa diproses lebih lanjut. Belum ada laporan sejauh ini, makanya kami menghimbau ya untuk berpartisipasi memberikan pelaporan sehingga patut diduga suatu perbuatan tindak pidana ini dapat dilakukan secara cepat dan meringankan atau mempermudah penyidik. Dunia maya dihebohkan dengan ulah seorang mahasiswa pelaku fetis. Mahasiswa tersebut mengaku menempuh pendidikan di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku melecehkan korbannya dengan modus penelitian tugas akhir bertema bungkus-membungkus. Dalam aksinya, pelaku meminta foto atau video korban yang sedang terbungkus kain jarik atau dalam posisi tubuh terikat lakban. Video dan foto-foto tersebut diduga digunakan pelaku sebagai alat pemuas seksual. Pihak Universitas Airlangga mengakui pelaku sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Angkatan 2015. Bila terbukti bersalah, pihak universitas akan mengambil tindakan tegas. Selain itu, UNER juga membuka posko pengaduan di Fakultas Ilmu Budaya bagi korban yang ingin melapor. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, heboh mahasiswa fetis di Surabaya berawal dari unggahan salah satu korban di media sosial. Mahasiswa ini mengaku diminta berfoto atau memvideokan diri saat sedang terbungkus kain jarik. Inilah rekaman video dari seseorang yang mengaku menjadi korban pelaku pelecehan seksual dari mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur. Ia diminta untuk membungkus tubuh dengan menggunakan kain jarik dan diikat, kemudian divideo atau difoto untuk dikirim ke pelaku. Dalih pelaku adalah sedang melakukan penelitian untuk tugas akhirnya. Hal tidak wajar ini kemudian dicurahkan korban melalui akun media sosialnya yang kemudian mendapat tanggapan dan menyita perhatian publik. Korban mengaku dipaksa dan diancam jika tidak menuruti permintaan pelaku. Penyimpangan seksual yang dilakukan pelaku disebut fetish dalam istilah psikologi. Artinya, kesenangan yang didapat seseorang sebagai respon objek yang seringkali justru tidak mengandung unsur seksual. Fetish membutuhkan benda tertentu untuk bisa membangkitkan fantasi seksual, dan bahkan dijadikan pasangan agar bisa meraih kepuasan seksual yang maksimal. Jika fetish sudah mengarah ke tindakan pemaksaan serta membuat orang lain tidak nyaman, maka hal ini harus segera ditindaklanjuti dan diterapi. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria di Buleleng, Bali ditangkap karena mencuri pakaian dalam wanita di kawasan Penarukan. Pelaku terancam hukuman 3 bulan penjara. AT pria 35 tahun ini harus berurusan dengan aparat Polres Buleleng, Bali karena tertangkap mencuri pakaian dalam wanita milik warga di kawasan Penarukan, Buleleng. Pelaku juga berpura-pura sebagai pemulung untuk bisa masuk ke pekarangan rumah warga dan mencuri pakaian dalam yang sedang dijemur. Kepada polisi, pelaku mengaku sengaja mencuri pakaian dalam wanita untuk memuaskan birahinya. Polisi menduga pelaku tak hanya beraksi di kawasan Penarukan saja, namun juga di wilayah lainnya di Buleleng. Kalau lihat dari dalam nafsu gitu, karena daun cewek aja Pak ya. Interogasi saat ini kita masih mencurigai ada kelainan atau tidak, karena korban hanya mengatakan tujuan dia mengambil ini untuk diserahkan ke istrinya. Jadi kan itu hal mustahil kalau untuk istri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Buleleng dan hanya dikenakan pasal tentang pencurian ringan dengan ancaman hukuman 3 bulan penjara. Dari Buleleng, Bali, Pande Wismaya, iNews melaporkan. Sementara di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, polisi menemukan sebuah rumah yang berisi ribuan pakaian dalam wanita yang diduga hasil curian. Pelaku kini dalam pengejaran polisi. Tumpukan aneka pakaian dalam wanita ini ditemukan dalam sebuah pondok di Desa Natai Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Barang-barang ini merupakan hasil curian yang diduga dilakukan Setu, pria 45 tahun yang tinggal seorang diri di pondoknya.
Penemuan pakaian dalam wanita ini bermula dari kecurigaan warga setempat yang sering kehilangan barang pribadinya. Warga pun beramai-ramai menggerebek Pondok Setu yang berada di perkebunan karet. Tidak hanya mendapati lusinan pakaian wanita, warga juga menemukan boneka mirip wanita. Saat penggerebekan, pondok berukuran 3x3 meter ini sudah ditinggal pemiliknya. Ya, kalau saya kecil, tapi saya hanya kelainan gitu loh, Pak. Kelainan, ya? Kelainan, dia karena mungkin ada hobi perempuan nggak berani nyalur atau nggak berani nyalurkan gitu. Iya. Warga melakukan dengan mendatangi pondok yang bersangkutan, ya, sehingga yang bersangkutan melakukan perlawanan dengan mengancam warga, sehingga warga mengurungkan kegiatannya dan terduga pelaku melarikan diri ke area perkebunan. Sampai dengan saat ini kita lakukan upaya pencarian. Saat ini polisi masih memburu pelaku yang lolos saat pondoknya digerebek, sementara lusinan pakaian dalam wanita hasil curian dibawa ke GOR kantor Desa Natai Baru sebagai barang bukti. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Jakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 pelaku pembuang bayi di Sleman, Yogyakarta yang aksinya terekam kamera CCTV. Keduanya yang merupakan mahasiswa mengaku nekat membuang bayi karena malu hamil di luar nikah. Sepasang kekasih dibawa ke Polres Sleman setelah membuang bayi dan menaruhnya di depan rumah warga Dusun Berjokulon, Desa Sidoluhur, Gordean, Sleman, Yogyakarta. Keduanya berstatus mahasiswa perguruan tinggi di Yogyakarta berinisial K, 21 tahun, warga Lampung, dan A, 20 tahun, warga Jember. Keduanya ditangkap hanya berselang 1 hari setelah membuang bayi laki-laki berumur sekitar 2 hari. Latar belakang pelemparan bayi tersebut karena takut ketahuan oleh orang tua ataupun keluarga. Belum. Sebelumnya saat keduanya membuang bayi terekam kamera CCTV. Pelaku meletakkan kardus berisi bayi di kursi depan rumah warga. Pelaku yang merupakan orang tua bayi juga meninggalkan sepucuk surat bertuliskan pesan agar pihak yang menemukan merawat bayi mungil tersebut dan menyayanginya. Kejadian ini pun menggegerkan warga sekitar. Tidak hanya mengamankan pelaku, polisi juga menyita mobil yang digunakan saat membuang bayinya. Kini keduanya terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya seorang remaja di bawah umur juga membuang bayi yang baru dilahirkannya di toilet sebuah restoran. Bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan dalam keadaan hidup dengan tali pusar yang masih menempel. Bayi yang baru dilahirkan ditemukan di sebuah toilet restoran cepat saji di Kecamatan Jati Barang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bayi segera dibawa ke puskesmas terdekat untuk pertolongan pertama. Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut masih dalam keadaan hidup dengan tali pusar masih menempel. Namun saat ditemukan, bayi dalam keadaan pucat karena kedinginan. Tiba-tiba ada karyawan yang mau periksa, mau bersihin WC, pas di WC ada bayi. Ada bayi? Bayi, iya. Itu jenis kelaminnya apa tuh? Jenis kelaminnya laki-laki. Laki-laki. Itu yang buang siapa sih? Ya katanya si tantenya. Tantenya itu apa ya? Orang tuanya sih kayaknya. Orang tuanya ya. Sementara tidak butuh lama, hanya berselang 2 jam setelah penemuan bayi, pihak kepolisian langsung mengamankan pelaku yang ternyata masih di bawah umur. Sementara, bayi laki-laki tersebut kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Losarang, Kabupaten Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta akan kembali menerapkan sistem ganjil genap kendaraan bermotor pada Senin mendatang. Sesaat lagi di iNews Sore.